Pemirsa, di tengah pandemi COVID-19, sejumlah pihak dari masyarakat berlomba untuk mengambil peran membantu menangani krisis akibat corona, mulai dari menjahit APD mandiri, masker, hingga membuat ventilator. Baru-baru ini, kontribusi lainnya juga dilakukan dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya dengan menciptakan box COVID-19 untuk mensterilkan uang secara otomatis. Adalah Iman Ramdan dan Putri Widyaningrum, dua mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya yang membuat kotak sterilisasi uang secara otomatis dengan memanfaatkan sinar ultraviolet yang diberi nama box COVID-19. Dibuatnya kotak sterilisasi ini dikarenakan uang dianggap menjadi media paling rentan penularan virus corona. Untuk meminimalkan paparan bakteri, dipakailah sensor ultrasonik di kedua sisi box. Sensor ini mendeteksi gerakan tangan dan akan otomatis mengirimkan sinyal agar pintu box terbuka. Saat uang masuk dan pintu menutup, secara otomatis sinar ultraviolet akan menyala selama 15 detik. Setelah 15 detik, pintu akan terbuka secara otomatis. Mikroorganisme atau bakteri dari permukaan uang nantinya disinari selama 5 hingga 15 detik. Hasilnya, uang yang telah dimasukkan ke dalam box COVID-19 ini diuji dengan mengeceknya melalui mikroskop. Di 15 detik semua bakteri dan mikroorganisme pun sudah hilang. Untuk kapasitasnya sendiri, box COVID-19 ini maksimal bisa mensterilkan 10 lembar uang. Dan pemirsa, untuk mengetahui lebih detail seperti apa inovasi box COVID-19 ini, sudah bergabung melalui sambungan Skype ada dua mahasiswa Muhammadiyah Surabaya, Iman Ramdan dan juga Putri Widyaningrum. Selamat pagi Iman, selamat pagi Putri. Selamat pagi. Selamat pagi. Oke, sekarang kalian berdua di tempat masing-masing ya. Nanti sekarang saya mau nanya ke Iman dulu, nanti langsung ke Putri. Nah Iman, ini kita sudah lihat tadi seperti apa prototipenya. Tapi sebenarnya apa sih yang melatar belakangi pembuatan box COVID-19 ini? Apakah karena tugas atau karena kesadaran kalian berdua? Nah, jadi pertama kali muncul ketika saya membaca berita resmi tentang COVID. Nah, di situ pelayanan publik yang sangat vital bagi saya, yaitu pasar, swalayan, toko, dan lain-lain. Ya. Kita sangat bergantung untuk memenuhi kebutuhan pangan dan bahan pokok. Nah, di situ terdapat transaksi dengan uang. Kan tidak semua tempat bisa money atau uang elektronik. Jadi saya menghalau penyebaran virus, bakteri atau organisme yang terdapat pada uang. Yaitu itu yang melatar belakangi ide untuk membuat alat ini. Oke, untuk jurusan kuliahnya sendiri, Iman apa jurusannya di Universitas Muhammadiyah Surabaya? Itu jurusan teknik elektro. Jurusan teknik elektro. Kalau Putri jurusan apa? D3 Teknik Laboratorium Medis. Oke, ini memang langsung waktu itu berkolaborasi atau siapa yang ngajak siapa nih Putri? Apakah dari Mas Iman langsung hubungi Putri atau memang kalian suka belajar bersama atau seperti apa? Dari Mas Iman dulu. Dari Mas Iman dulu. Terus itu ngajak Iya. Putri seperti apa waktu itu? Iya, jadi untuk alat itu dia kan juga butuh penelitian. Kira-kira mikroorganismenya itu bisa mati dalam waktu beberapa menit atau butuh waktu berapa untuk bisa mematikan atau menghilangkan ada di uangnya gitu. Jadi butuh dari saya pihak peneliti untuk membantu agar bisa menjalankan atau bisa mendukung alat itu bisa jadi lebih baik kayak gitu. Untuk proses penelitiannya berapa lama Put waktu itu? Kemarin kita penelitian selama kurang lebih 3 hari. 3 hari penelitiannya? Ya. Oke. Dan untuk penelitiannya sendiri Putri waktu itu ada nggak tantangannya sebagai peneliti saat itu? Iya, waktu itu kita karena memang di Surabaya juga lagi PSBB seperti itu. Jadi kita kesulitan untuk cari alat-alat dan bahan-bahannya buat penelitian itu gitu. Alat-alat bahannya sulit ya. Nah Iman, ini kan sudah ada prototipenya dan sudah diuji coba juga dan sudah diteliti juga oleh Putri. Sebenarnya ini ada nggak? Ini mungkin ada regulasi atau tata cara tertentu pemakaiannya karena kan menggunakan sinar ultraviolet. Apakah aman
untuk manusia, untuk tubuh? Nah, jadi untuk sinar ultraviolet sendiri pada saat pintu membuka itu mati. Tetapi ketika pintu menutup, sinar UV-nya akan menyala. Jadi ketika tangan di dalam box tidak terpapar sinar matahari, sinar UV. Oke, untuk keamanan dan standarisasi alat ini apakah ada diskusi lanjutan dengan pihak-pihak tertentu atau memang dari kalian berdua dan mahasiswa dan tim dari Universitas Muhammadiyah Surabaya saja, Iman? Nah, kita sudah membuat grup yang terdapat dosen, alumni. Kita akan diskusi tentang penyempurnaan alat. Untuk menyempurnakan alat, berarti saat ini masih prototipe ya, Iman dan Putri, alatnya ini? Sudah ada 2 alat yang sudah kita sudah kita distribusikan ke masyarakat, dan sekarang kita sedang bikin lagi alatnya. Sudah ada alat yang sudah didistribusikan. Sudah ada 2 alat yang didistribusikan ke masyarakat. Kalau boleh tahu didistribusikan kemana nih Put, kedua alat ini? Ke penjual ke penjual toko kelontong seperti itu, sama penjual nasi dan penjual sayur-sayur di pinggir jalan itu. Oke, rencananya ke depannya, Iman, ini kan sudah ada 2 yang didistribusikan ke masyarakat. Untuk ke depannya apakah nanti akan dijual secara massal atau tetap akan didistribusikan secara cuma-cuma kepada masyarakat yang membutuhkan, Iman? Nah, sekarang untuk proses pembuatan 10 sudah jadi 2 dari rencana 100 produk. Akan didistribusikan kemana, Iman? Dari nanti ada 10 unit? Distribusian mungkin ke pasar, swalayan. Nanti kita diskusikan sama kampus lebih lanjut. Oke, berarti sekarang sudah ada 10 yang akan diberikan secara cuma-cuma kepada masyarakat, tetapi ke depannya jika memang ada yang tertarik, Iman dan Putri, apakah ini akan diproduksi secara massal? Kalau masalah itu, karena memang sekarang kita distribusikan itu karena memang kita terinspirasi atau karena adanya COVID, mungkin untuk dalam masa dekat ini kita distribusikan dulu untuk penjual-penjual yang ada di toko-toko seperti itu. Tapi untuk dalam jangka panjang mungkin akan kami pikirkan terlebih dulu seperti itu. Oke, akan dipikirkan terlebih dahulu. Terima kasih Putri, terima kasih Iman sudah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia, dan terima kasih juga atas inovasinya untuk membantu membasmi COVID-19 di masyarakat.